Baik, eee, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena memang video ini saya rekam pada pagi hari. Baik, pertama saya perkenalkan dulu, nama saya, eee, Mahendra Wibawa. Saya yang akan mengampu mata kuliah, eee, pendidikan seni di SD. Kodenya PDGK 4207 ya? Heeh. Nah, mmm mata kuliah ini adalah mata kuliah non praktik. Jadi, memang, nanti panjenengan semuanya diharapkan untuk bisa, memahami semua materi yang ada dalam PMP ya, eee, yang mana PMP-nya mungkin nanti bisa diakses melalui, ruang baca virtual ya. Karena memang dengan adanya kondisi, pandemi yang terjadi COVID-19 ini, kita benar-benar harus, menjaga jarak ya, menjaga jarak itu sampai pandeminya berakhir nanti. Yang diisyaratkan pada, eee, masa tutorial kali ini memang secara online itu menggunakan grup WhatsApp. Nah, tapi, sengaja saya buat dulu videonya ini di pertemuan awal, supaya kita bisa, eee, me merumuskan satu 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 kegiatan bersama yang, eee, enak dilaksanakan begitu kan ya. Nanti proses belajarnya bagaimana begitu. Baik, eee, ini nanti saya akan, menyampaikan beberapa hal singkat saja gitu. Yang pertama adalah nanti di pertemuan 3, 5, dan 7 seperti yang panjenengan semua ketahui, panjenengan harus mengerjakan, tugas tutorial. Nah, tugas tutorial itu wajib. Nanti, saya minta panjenengan bisa mengirimkan melalui email ya, untuk tugas-tugas tersebut, dan saya harap tugas-tugas tersebut dikerjakan secara mandiri, begitu. Eee, bukannya copy paste, ya. Karena kalau misalkan tugas tutorial yang, apa namanya, biasanya dikerjakan di tatap muka, itu harus ditulis tangan, gitu kan. Sementara untuk yang di masa, eee, pandemi COVID-19 ini, kita semua mengerjakannya secara digital, gitu kan. Sehingga plagiasi itu akan lebih mudah sebenarnya, tapi semoga saja tidak terjadi, ya. Oke, syarat-syarat yang lain bisa diperhatikan, pada panduan, ya kan, dari panduan mahasiswa untuk mengetahui nanti persyaratannya bagaimana, karena nilai nilai pada tatap muka ini nanti juga nilai tutorial ini baru akan diakui ketika Anda mencapai pada tingkat, eee, nilai minimal tertentu ketika ujian. Jadi panjenengan harus, benar-benar berusaha. Nah, saya paham bahwa kalau kita lihat bukunya itu sangat tebal sekali sebenarnya, seperti, buku, materi pokok yang lain, apalagi kita ini 4 SKS, ada sekitar, apa namanya, eee, ada sekitar 12 modul ya, ada sekitar 12 modul. Di situ, nanti, panjenengan harus bekerja sama harus bekerja sama, ya, harus bekerja sama. Supaya apa? Supaya mudah, ya.
nanti saya akan lakukan pembagian kelompok, ya, pembagian kelompok, supaya Anda bisa mengerjakan, membahas, memahami, nah, modul-modul yang ada, gitu. Nah, nanti dari satu kelompok yang sudah memahami modul yang ada, akan menjelaskannya kepada kelompok yang lain, kepada anggota kelas yang lainnya, begitu. Anggota kelas yang lainnya akan menanggapi, ya, memberikan tanggapan, dan disitulah yang nantinya terjadi diskusi, begitu. Dan aktivitas diskusi melalui apa namanya, melalui WhatsApp nanti akan direkam dan itu dijadikan bukti aktivitas panjenengan semua. Baik. Tapi bagaimana caranya bikin peta konsep? Nah, bagaimana caranya? Nah, saya sudah keceplosan ngomong peta konsep ya. Berarti pasti menggunakan peta konsep nanti bacanya. Kenapa? Karena itu adalah cara belajar yang paling efektif dan disyaratkan oleh UT, begitu. Disyaratkan oleh UT. Ya. Artinya materi-materi yang ada di dalam BMP harus Anda rangkum dalam bentuk peta konsep, di mana materi yang mulai dari buku yang tebalnya sekian senti, ya, ini berapa, 3 senti, 4 senti, mungkin ya 12 modul, itu bisa tinggal apa namanya, berwujud tinggal mungkin 12 lembar peta konsep. Ya. 12 lembar peta konsep itu berisi tentang konsep-konsep daripada materi yang disajikan, begitu. Idenya adalah ketika Anda menguasai konsep-konsep tersebut, maka Anda akan mengetahui isinya, gitu. Ya. Nah, sementara untuk bikin peta konsep ini, kita perlu strategi. Ya. Strateginya adalah menggunakan cara membaca. Tetap harus dibaca, gitu ya. Tetap harus dibaca. Nah, oke. Ini saya sajikan dulu. Ya. Ada media yang sudah saya buat. Nanti saya akan share media ini ke dalam grup supaya bisa Anda baca juga. Ya. Ya. Di sini pertemuan ini kita memiliki sebuah kompetensi umum yang harapannya adalah panjenengan semua dapat menerapkan konsep tutorial yang diharapkan, ya kan? Dengan melakukan belajar secara mandiri, gitu ya. Nah, ini nanti bisa dibaca, begitu ya. Bisa dibaca. Tapi pada prinsipnya ada poin-poin utama di sini. Yang pertama, ya kan, memang panjenengan diminta untuk menjelaskan ruang lingkup materi mata kuliah dengan menggunakan peta konsep. Ya. Supaya bisa membuat peta konsep, maka Anda harus belajar dan tahu tentang cara membaca cepat. Ya kan? Kemudian setelah membaca cepat, Anda juga bisa membaca pemahamannya. Anda bisa menyampaikan dengan membaca cepat itu, kemudian di dalam bentuk peta konsep, Anda membaca peta konsep itu dan memiliki pemahaman, begitu. Paham bukannya hafal. Paham bukannya hafal. Karena kalau orang sudah paham, orang akan bisa menjelaskan di luar kepala, gitu. Tapi kalau misalkan orang belum paham, ya, mau membaca beberapa kali pun dia tidak akan bisa menjelaskan, gitu. Nah, lalu, nah ini yang berikutnya. Ini mungkin Anda sudah mendapatkan materi di semester awal, gitu kan, bahwa ada beberapa strategi untuk melakukan belajar mandiri yang efektif. Dengan satu, membaca cepat. Membaca cepat ini ada beberapa teknik. Di situ ada speed reading, skimming, dan scanning. Ya kan? Anda bisa membaca nanti, dan mungkin untuk lebih jelas speed reading itu apa, skimming itu apa, scanning itu apa, Anda nanti bisa browsing. Ya kan?
Anda bisa browsing. Manfaatkan media yang ada. Manfaatkan media yang ada. Kalau kita bicara tentang HP, kan? HP ini sekarang ibarat kata adalah jendela dunia. Kalau orang dulu bilang buku adalah jendela dunia. Ya, tetap buku jendela dunia. Tapi sekarang berubah, ada jalur yang lebih cepat. Gitu. Orang bisa mendapatkan informasi dengan lebih eh, eh, dengan sangat cepat dalam hitungan sepersekian detik. Gitu. Selama Anda tidak terisolasi dengan wilayah yang tanpa sinyal, gitu ya. Ya, tapi sekarang saya pikir kecuali di tengah gurun mungkin akan mudah mendapatkan sinyal itu. Atau di tengah lautan gitu susah ya. Oke, lalu nah ada beberapa aspek yang harus Anda pikirkan, Anda lakukan ketika Anda melakukan membaca efektif tadi. Pertama, Anda harus melakukan survei. Ya, survei. Survei itu buku yang ada itu dibaca. Ya, dibaca, ya kan? Ya, dibaca sehingga memiliki gambaran yang umum. Ya, Anda bisa menggunakan teknik skimming. Bayangkan ketika Anda membaca sebuah media massa gitu kan. Cara orang membaca koran kan berbeda dengan membaca novel. Kalau membaca novel, bahkan titik komanya itu sangat memiliki makna gitu. Kapan titik, tanda yang sehingga Anda harus membaca tiap hurufnya sampai detail dan ikut merasakan emosinya kalau novel gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita baca tentang koran, kita hanya menyaring informasi-informasi yang penting gitu. Apakah koran itu akan dibaca sedemikian detailnya? Mungkin tidak. Bahkan melihat judulnya ini sudah memiliki gambaran. Yang perlu dipikirkan adalah ingat bahwa satu paragraf biasanya selalu memiliki satu ide pokok. Satu paragraf, satu ide pokok. Itu yang harus dicari. Nah, di dalam ide pokok itu akan muncul konsep-konsepnya. Nah, konsep-konsepnya apa? Konsep-konsep bukan kalimat. Konsep-konsep itu terdiri atas kata-kata, kata-kata. Ya, sehingga ketika kata dan kata ini berhubungan, maka akan ada sebuah pemahaman, gitu. Akan ada sebuah pemahaman yang baru. Ya. Tuh. Kemudian kalau sudah ada, Anda sudah melakukan survei, ya. Kemudian Anda melakukan question, ya, question, mempertanyakan, munculkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Setelah itu ada read, setelah itu recite dan review. Ya. Ya, Anda read, Anda membaca lagi dengan, kalau ngomong read berarti Anda membaca lagi dengan teliti, ya, pada konsep-konsep yang penting tadi. Enggak semuanya yang dibaca. Jadi hanya bagian-bagian yang Anda temukan penting itu Anda baca dengan teliti. Sehingga memberikan jawaban atas pertanyaan yang Anda munculkan. Nah, kalau sudah, Anda mencoba menceritakan lagi, merecite. Nah, ini nanti salah satu kegiatan kita. Setelah Anda membuat peta konsep, Anda harus bisa menceritakan peta konsep tersebut. Ya, harus bisa menceritakan peta konsep tersebut. Silakan. Ya, nanti metodenya bagaimana? Monggo. Begitu. Seandainya memungkinkan bisa menggunakan media yang sama seperti saya, ya, merekam menggunakan kamera HP, kemudian Anda kirim nanti ke email, bisa saja seperti itu. Ya kan? Lalu, yang terakhir adalah melakukan review. Nah, review ini akan dilakukan oleh seluruh anggota kelas dari apa yang sudah disampaikan. Nah, review ini memberikan tanggapan. Kita akan berdiskusi, gitu kan? Ya, berdiskusi di situ. Oke. Nah, saya berikan contoh. Ini ada sebuah peta konsep dari mata kuliah yang kita laksanakan pada semester ini, PDGK 4207 ini. Ya. Saya menemukan ada peta konsep. Ini berbeda dengan peta kompetensi. Nanti coba dilihat di dalam bukunya. Ada peta kompetensi. Ya. Tapi di sini ada pendidikan seni. Pendidikan seni, kemudian
sebagai topik besarnya. Saya mencari lagi. Saya menemukan konteks wawasan seni, ada pengetahuan dasar seni, kemampuan dan karakteristik seni anak, konsep pendidikan seni, pembelajaran seni terpadu, substansi seni, teknologi penciptaan, ada seni tari, seni musik, seni rupa, ada apresiasi karya seni anak SD, dan ada olah musik. Ini secara umum, peta konsep dalam satu buku. Saya dapatnya dari mana kira-kira? Dari pembacaan saya sekilas di daftar isi. Ya, daftar isi penting untuk dibaca terlebih dahulu. Ya, tapi bukan apa? Bukan menjadi satu acuan untuk membuat peta konsep, bukan menjadi acuan yang utama gitu, karena harus Anda pecah lagi nanti. Anda akan menemukan hal-hal yang tidak muncul, ya kan? Kenapa tidak muncul? Nah, kita lihat di sini, di berikutnya, slide berikutnya. Nah, akhirnya ada garis penghubung. Garis penghubung inilah yang kemudian akan menjelaskan ya, bahwa tidak peta konsep itu tidak sama dengan peta kompetensi. Kalau peta kompetensi semuanya dijelaskan di situ harus rinci. Tapi kalau di sini saya lihat, coba, pendidikan seni. Pendidikan seni ya dilihat ya pada ya, dilihat pada 3 aspek. Nah, ini bercabang ke atas menjadi 3. Ada kemampuan, konsep, dan pembelajaran terpadu. Tapi pendidikan seni ini juga bercabang ke substansi. Di substansi ini ada 2, ada wawasan, ada pengetahuan dasar seni. Jalan terus ini terhubung dengan sebuah garis di sini, di mana kalau ngomong substansi seni itu, nah kembali lagi ke substansi seni. Substansi seni itu ada penciptaan karya seni anak SD dan ada apresiasi karya seni anak SD, gitu ya. Nah, di sini dilihat penciptaan karya seni anak SD itu kita bisa menggunakan teknologi. Nah, cabangnya, loh ini bercabang 1, 2, 3. Ada seni tari, seni musik, ada seni rupa. Lah itu loh kan. Seni tari, seni musik, seni rupa, ya. Ini selain ngomong penciptaan kan ada apresiasi, ya. Sama, penciptaan dan apresiasi ini mengacu pada 3 jenis seni ini tadi. Nah, sementara untuk substansi seni, kita lihat, sama. Ada substansi seni tari, seni musik, seni rupa. Ya. Dalam seni musik, ada olah musiknya. Nah, ini kira-kira yang akan Anda pelajari nanti. Ya kan? Dan contohnya seperti ini. Lihat, tidak ada kalimat di dalamnya. Tidak ada kalimat, hanya konsep-konsep. Konsep-konsep. Pengetahuan dasar seni itu konsep. Ya. Tapi kalau sudah jadi panjang, nah itu menjadi sebuah kalimat dan itu tidak diperbolehkan dalam membuat peta konsep. Dan ini ada ini. Ya. Supaya mudah, biasanya peta konsep itu diberikan penjelasan. Jadi bisa dibaca, pendidikan seni harus berdasarkan atau harus memahami kemampuan bla bla bla. Harus memahami atau berdasarkan konsep pendidikan seni dan seterusnya. Dilihat nanti ya. Seperti itu. Nah, oke. Ini yang kira-kira terkait dengan apa namanya? Cara pembuatan peta konsep. Ya, jadi sekali lagi ingat bentuk peta konsep itu eh pejabatnya karena kebetulan itu saya menggunakan saya buat untuk presentasi jadi saya rapikan gitu. Tapi kalau misalkan eh, kita lihat secara praktis ya, secara praktis eh, panjenengan semua harus apa namanya? Panjenengan semua harus ini
panjenengan semua harus memiliki pengetahuan yang jelas, dan pengetahuan itu didapatkan dari membaca. Ya, pengetahuan didapatkan dari membaca. Nah, sebagai contoh, nanti membacanya ada dari mana? Membacanya Anda akan oke, maaf, saya sambil buka dulu, ya kan? Ya. Nanti Anda akan membacanya dari ini, ruang baca virtual. Ini bukunya, ya. Ini bukunya. Ini bukunya. Nanti Anda bisa baca, nanti Anda bisa mengakses dari panduan yang ada, begitu. Anda gunakan NIM Anda dan ikuti panduannya. Nah, di sini sebagai contoh, kalau misalkan ini di bab pendahuluan ya, kita buka saja modul 1 misalkan. Kita buka saja modul 1. Ya. Oke. Misalkan KB1. Nah, ini. KB1. KB1. Oke, bentar kok enggak bisa ini. Oke. Nah, ini KB1. Wawasan seni. Modul ini kalau kita baca sesuai dengan judulnya, bla 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 seterusnya, kita mencoba. Anda akan menemukan beberapa konsep dalam satu paragraf. Wawasan seni modul ini akan memaparkan tentang beberapa luas. Oh, ini Mas. Ya. Oke, kita langsung aja ke KB1-nya. Oke, KB1. Hakikat seni. Istilah seni berasal dari istilah sani dalam bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan, bla 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 bla. Nah, dari kalimat ini, ya, dari kalimat ini, kita coba untuk membuat peta konsepnya. Ya. Seni berasal, kita coba hakikat seni. Nah, saya contohkan di sini. Ya, saya contohkan di sini. Ya, contohkan di sini. Ya kan? Sebentar. Cukup begini saja, dilingkari. Ya, dilingkari. Nih, dilingkari. Hakikat seni. Jadi, berasal dari istilah sani dalam bahasa Inggris berarti pemujaan. Oke. Sani. Ya. Pemujaan. Oke, enggak perlu rapi-rapi. Yang penting panjenengan bisa baca. Ya. Yang penting panjenengan bisa baca. Ya. Pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan, ya. Pemujaan, pelayanan, donasi, nah, pemujaan, pelayanan, donasi, ya. Donasi, terus kemudian apalagi ini? Permintaan, permintaan atau pencarian, permintaan atau pencarian. Oke. Permintaan, pencarian, nah, ya kan? Ya. Terus kemudian dengan jujur.
ya, dengan jujur. Oke, ya, oke, ternyata ruang bacanya oke, nah, tadi, aduh hilang. Oke, ya kira-kira seperti itulah. Nah, pada intinya bahwa ini nanti kemudian akan Anda buat dari sini, kemudian ya ini mungkin bisa ditandai dengan satu lingkaran yang agak besar begitu, ya kan? Kemudian nanti hakikat seni itu apa lagi? Hakikat seni apa lagi? Ya, apalagi, apalagi. Terus, dan ingat bahwa ini kemudian eh, akan apa namanya? Semakin banyak, akan semakin banyak, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya kalau saya bilang, Pak, karu-karuan modelnya nanti. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting semua konsep ada di sini. Ingat semua konsep, ya, semua konsep itu masuk semua, gitu, masuk semua. Ya. Pak rupanya jelek, nggak ada masalah. Makanya saya bilang, ya, ini adalah metode belajar gombal amoh. Ya, ya. Metode belajar gombal amoh. Kenapa? Media yang Anda belajari, Anda bikin harus menggunakan itu. Tapi coba bayangkan, gombal amoh itu adalah media yang paling berguna. Kenapa? Kalau baju yang bagus-bagus paling pakainya berapa kali. Tapi kalau gombal, gombal itu dipakai setiap hari buat ngepel, dibuat apa, dibuat ngelapis, lebih ber, lebih berguna, begitu, ya, lebih berguna. Jadi itu kira-kira, ya. Saya berharap ya nanti panjenengan akan membuat ini, panjenengan akan membuat ini. Nah, oke, kelompok nanti saya harapkan ya, kelompok nanti saya harapkan bisa dibuat setidaknya atau mungkin dibagi KB ya, dibagi KB saja ya, jumlah mahasiswa yang ada dibagi KB yang ada, bukan modulnya, KB-nya, ya kan? Nanti Anda akan mencoba mengerjakan peta konsep per KB, ya. Atau nanti kita bisa diskusikan hal ini di grup WhatsApp ya, pembagiannya seperti apa. Tapi yang jelas setiap mahasiswa mempunyai tugas masing-masing dan tugas ini harus dilakukan. Kenapa? Kalau Anda satu saja yang tidak mengerjakan, maka satu kelas akan berdampak, akan terdampak. Ya, satu kelas akan terdampak dan itu tidak kita inginkan. Ya, ya, itu tidak kita inginkan. Oke, baik. Sampai di sini kira-kira, ya, sampai di sini kira-kira. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam grup, ya, dan kita akan diskusi, saya akan jelaskan nanti di sana, begitu. Baik, saya pikir itu dulu yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga lancar studinya,
Semoga panjenengan semua sehat selalu, stay safe, stay healthy, keep distancing, dan stay kreatif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.